Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana dari kelas non reguler semester 3 Cianjur. Di sini saya akan menyampaikan kembali mata kuliah hukum pidana lanjutan yang mana disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayani SHMH. Pertemuan ke-14 kali ini menyampaikan tentang bab 5, yaitu tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, bagian kedua. Dalam KUHP tentang gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman, yang pertama itu matinya terdakwa dalam pasal 483 dan daluarsa dalam pasal 48, 84 sampai 85. Yaitu yang di luar KUHP yaitu amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana pelanggaran, B 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, dan ditambah per-1/3 dari lamanya tentang daluarsa bagi kejahatan-kejahatan lainnya, dan pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama terhukum dirampas kemerdekaannya apabila berhubungan dengan tenggang penghukuman lain. Gerasi adalah tindakan pengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atas putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atas tindakan hukum. Gerasi adalah menghapuskan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merubah hukuman yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi yaitu adalah sebagai koreksi atau keputusan atas keputusan pengadilan dan dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya. Apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kehilapan, yang dimaksud kesalahan kehilapan adalah apabila hakim salah menerapkan menafsirkan peraturan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibatnya dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusannya kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi yaitu presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya, dan presiden mengabulkan permohonan gerasi berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengadakan perubahan hukum atau kumutasi yang berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati dirubah jadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Yang keempat itu mengurangi hukuman, yang artinya hukuman yang dijatuhi oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaan putusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Yang pertama yaitu gerasi duduk adalah seseorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Dan yang kedua, gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalani pidana. Dan yang ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kepala lapas karena merasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum. Perbedaan antara gerasi, amnesti, dan abolisi. Yang pertama yaitu gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Dan yang gerasi ditunjukkan kepada orangnya atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidananya. Dan tiga, gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelumnya ada keputusan hakim atau vonis. Dan yang keempat, dengan gerasi kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada,
Sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan atau seperti bayi yang baru lahir, dan gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara, dan semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Sekian review dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.